Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, ya Habiballah, wahai kekasih Allah. Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah, Muhammad putra Abdullah. Wahai sang pembaca kitab Allah Al-Quran, yang tahu Al-Quran adalah Rasul. Karena beliau pertama kali yang menerima wahyu. Makamu berada di bawah kubah hijau. Engkau adalah pejuang di jalan Allah. Semoga dengan bersolawat kita semakin cinta Al-Quran. Dan solawat kita menjadi pejihad di jalan Allah. Bukan kita ke Iran, tapi kita ke Pondok Al-Khusyuk dalam rangka untuk mengkaji rahasia-rahasia Quran dan hadis merupakan bagian al-jihadu fi sabilillah. Ada 3 amal yang dicintai. Itu yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah. Mempertahankan sholat khusyuk di dalam hati, jihad fi sabilillah. Mengkaji Al-Quran dan hadis, jihad fi sabilillah. Kenapa panjenengan saya ajak sholawat? Karena kemarin saya menemukan hadis. Kalau dulu itu asal mendengar, sekarang ketemu langsung. Hadis riwayat Turmudi. Inna du'a'a mauqufun baina sama'i wal ard. Sungguh doa itu di antara langit dan bumi. La yas'adu minhu syai'un. Tidak bisa membuka pintu langit hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Sebelum bersolawat kepada Nabi. Ini sering kami buktikan ketika sebelum kajian diawali dengan solawat. Pintu langit itu terbuka. Ditandai dengan hati itu nyes. Ditandai dengan ilmu-ilmu baru muncul. Habis kajian ditandai rizki yang tidak disangka-sangka. Hadis Quran itu bukan berita kosong. Bukan berita kosong. Tapi menunjukkan keadaan. Contoh diantaranya Al-A'raf ayat 40. Ya, surat Al-A'raf ayat 40. Panjenengan buka sudah? Nah, semoga hati kita dibuka oleh Allah. Allahumma faqqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna al-hikmah wa ta'wil al-kitab. Asbabul wurud Allah memahamkan saya. Ayat ini adalah ketika kami sambang kepada anak yang lagi mondok berusaha menghafalkan Al-Quran. Tolong didoakan sudah mendapat 10 juz, semoga istiqomah. Nah, mau murojaah disimak. Ya, juz berapa? Juz 8. Tepatnya surat Al-A'raf. Kok sesuai dengan bacaan saya di rumah. Ketika itu
Juz rumah itu bagian juz 8 surat Al-A'raf. Sama. Akhirnya dipahamkan surat Al-A'raf ayat 40. Mari kita baca bersama-sama. Semoga menjadi cahaya dalam hati kita. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. Shadaqallahul adzim. Dengarkan sambil zikir. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikan ilmu dan kepahaman. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Sungguh orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, Allah, bahkan menyombongkan terhadap ayat-ayat Allah. Perhatikan, la tufattahu lahum abwabus sama. Maka pintu langit tidak akan dibuka. Wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan masuk surga. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, yang demikian itu kami membalas kepada orang yang berbuat dosa atau berbuat jahat. Baik, ada beberapa kata kunci di sini. Ya, saya tulis onta tidak akan masuk lubang jarum. Itu sebuah kiasan yang sangat tinggi. Orang yang mendustakan ayat Allah. Mendustakan ayat Allah itu membaca Al-Quran tapi enggak yakin. Mendengarkan bacaan Al-Quran asal-asalan itu juga mendustakan ayat-ayat Allah. Bahkan sombong. Sombong itu bisa diartikan seperti ini. Alah, surat Al-Ikhlas itu sudah saya baca sekian tahun. Saya loh sudah tahu kok artinya. Itu sombong enggak? Seakan-akan pemahaman Al-Quran yang maha tak terbatas itu dibatasi dengan ilmu pemahaman sekarang. Itu sombong enggak? Supaya kita kena. Hati-hati ayat surat yang sudah kita baca. Yang sudah sekian tahun itu kita anggap dengan istilah sudah. Sering kayak gitu? Sering ya? Jenengan kalau diterangkan ayat yang sama, biasanya mendengarkan dengan seksama apa asal. Kemarin sudah diterangkan kok, sekarang diterangkan lagi. Sombong enggak ini? Kena enggak kita ini? Kalau kita mendustakan ayat Allah atau sombong, maka pintu langit tidak akan dibuka. Saya ambil dari tafsir Al-Baghawi, yang dimaksud dengan pintu langit
tidak dibuka li ada iyatihim wala li a'malihim. Doanya tidak tembus, amalnya tidak diterima. Naudzubillah. Wa qala Ibnu Abbas bi arwahihim li annaha khabithatun la yas'adu biha bal yuhwa biha ila sijin. Menurut Ibnu Abbas, ruhnya orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, bahkan sombong, itu tidak bisa naik. Ruhnya tidak bisa naik. Kenapa? Khobisah. Khobisah itu busuk, jelek. Ya. Kita jadi teringat Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Khobais doa apa ini? Doa masuk kamar mandi. Ada yang mengartikan khubusi wal khobais, lindungi dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jangan sampai nanti kita mati, kemudian ruh kita busuk, tidak bisa naik. Innama tuftahu abwabus sama'i li arwahil mu'minina. Sesungguhnya langit akan terbuka bagi ruhnya orang yang beriman. Wa adiyatihim wa a'malihim, doanya dan amalnya. Ketika menyampaikan ini, Bus TV sama Bu Aida sebagai saksi. Ketika saya sampaikan ayat ini Senin yang lalu, bukan Senin kemarin, kalau Senin kemarin kan libur. Ini, ada jamaah itu minta doa, si Fulan, ini loh. Ayahnya di ruang ICU. Ustadz, tolong doa apa sekiranya terbaik buat ayah saya yang sekarang di ruang ICU. Akhirnya saya kasih doa ini. Biasa doa semi malaikat Jibril. Semi. Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika alal khalqi ahyini ma'alim tal hayata khairalli wa tawaffani idha alim tal wafata khairalli. Ya Allah, dengan ilmu gaibmu, tahu apa yang nyata dan yang gaib, dan demi kuasa atas makhlukmu, hidupkanlah aku atau hidupkanlah yang kita tuju kalau memang hidup itu lebih baik. Dan wafatkanlah kalau wafat ini lebih baik. Saya nggak tahu, jenengan saya terangkan kayak gini bosan apa bosan? Temen tak? Kalau bosan kesamber ini nanti. Tambah mantep ya. Ternyata temannya Bu Aida. Alhamdulillah kita kajian itu Isa jam 10. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tembus nggak? Tembus? Jenengan mau yang mana? Doa yang tembus langit apa doa yang terhambat? Kalau ingin tembus diawali apa tadi? Sholawat. Kajian diawali sholawat. Pembicaraan diawali sholawat. Nanti barokah. Ditandai tembus langit. Dan tembus langit itu ditandai nyes di dalam hati. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Di sini tadi disebutkan bagi ruhnya orang mukmin tembus langit, doanya tembus langit, amalnya tembus langit. Jadi malam itu kita belajar ayat qauliyah Bu Anis dan ayat kauniyah. Qauliyahnya kita kaji, kauniyahnya ada yang almarhum, insya Allah husnul khotimah. Kenapa? Ruh baik, ketemu ruh baik,
orang baik ketemu baik. Ini saya amalkan setiap sholat tahajud. Untuk diriku nanti ketika menghadap Allah dan untuk saudara-saudaraku yang memang butuh. Jadi sebelum orang minta doa, kita sudah doa duluan. Jangan sampai nggak pernah doa, kemudian baru doa. Itu persis seperti ngantarkan orang nggak tahu alamatnya. Nyetiri itu loh. Akhirnya penumpangnya, oh ya gak ngerti wong iki alamatnya. Ketoro kindele ini. Jenengan pernah nggak memimpin doa Bu Aida, tapi doa itu GA-nya sampean poco. Lagi kelebuk apa itu? Ketoro gak lancar itu ana. Anyar. Jenengan itu mau disupiri orang yang tahu alamat apa alamat palsu? Jenengan merasakan enggak ketika saya membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim itu saya membatin ruh panjenengan. Karena saya ini supir dan imam. Terbawa itu. Kalau satu frekuensi terbawa warka'u ma'ar rokiin. Doa ini luar biasa, luar biasa. Luar biasanya itu karena sudah terbukti berkali-kali. Kita lanjutkan. Allahumma inni as'aluka khosyataka fil ghaibi wa syahadah. Ya Allah, aku mohon perasaan takut kepadamu baik ketika sendiri atau bersama-sama. Takut kepada Allah harus diminta. Tapi takut kepada macan jin gak usah diminta. Otomatis. Ada pertanyaan Bu, kalau takut kepada suami, jawaban dewi. Kalau takut kepada pimpinan, gak usah diminta. Apalagi pimpinannya kalau sudah punya surat sakti Pak Hufur, seperti Bupati X. Ikuti berita enggak? Ada surat sakti. Kepala dinas disuruh tanda tangan yang tanggalnya itu masih kosong. Itu takut apa takut enggak kira-kira? Jenengan itu takut enggak kepada orang yang banyak uang? Ayo ngomong. Disuruh apa saja mau enggak? Mau. Tapi jangan duting kalau gak duit-duit. Ini ternyata bagi pejabat, bagi yang punya uang, ikut dutingannya itu manjur. Rono, siap. Rono, siap. Kalau uangnya, oke, atau punya jabatan. Kalau nggak punya uang, Pak Yoga nggak punya ojo sekali-kali duting. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridho wal ghadab. Aku minta tetap berkata baik ketika ridho atau ketika marah. Orang itu kalau marah biasanya binatang yang ada di kebun binatang itu keluar semua. Betul nggak ini? Betul ya. Orang itu kalau marah lepas kontrol, lepas kendali. Jadi marah yang merahmati. Wa as'alukal qasda fil ghina wal fakri. Aku mohon sederhana ketika kaya atau miskin. Jenengan kenal istilah OKB, orang kaya baru. Orang itu kalau serba baru itu kan melakukan atau miring-miringin. Orang kaya sudah lama, itu biasa. Tapi kalau orang kaya baru, itu semua tetangganya diklakson mulai mobilnya baru. Masya Allah. Berat ya, bersikap sederhana. Kalau sederhana ketika miskin biasa, tapi sederhana ketika kaya.
Ada istilah namanya hedonis ya. Ya, istri pejabat-pejabat itu kita doakan semoga tetap sederhana. Wa as'aluka na'iman la yanfat, aku mohon kenikmatan yang tidak lenyap. Wa as'aluka qurrata ainil la yanqati, aku mohon dilihat itu selalu menyenangkan dan tidak putus. Apa maksudnya tidak putus? Aura istri itu kan mut-mutan. Aura suami itu kan mut-mutan. Kadang nyenengno, kadang nyebeli. Kita minta dilihat itu selalu menyenangkan. Gak ada bedanya tanggal muda dan tidak ada bedanya istri muda dan istri. As'aluka qurrata ainil la yang qati. Dilihat itu selalu menyenangkan. Anta syamsun anta badrun. Wa as'aluka ridho ba'dal qada, aku mohon ridho setelah ketentuanmu. Wa as'aluka bardal aisy ba'dal maut, aku mohon kehidupan bahagia setelah kematian. Ini saya baca sambil saya batin leluhur almarhum almarhumah. As'aluka bardal aisy wa ba'dal maut. Wa as'aluka ladzatan nadri ila wajik, aku mohon melihat lezatnya wajahmu. Maksudnya begini, minta kepada Allah 24 jam itu ihsan, seakan-akan beribadah, seakan-akan diketok. Jenengan pernah enggak kangen iku sok ketok-ketokan? Pernah enggak diketoki iblis dan setan? Itu berarti frekuensinya bestinya sama. Kalau saya minta ihsan, To'i Gusti Allah seakan-akan terbayang-bayang. Ini maksud dari wa as'aluka ladzatan nadri ila wajik. Terutama ketika sholat, ketika beribadah, Allah itu mau menampakkan ke dalam hati kita ihsan. Yang itu tidak disentuh kepada sembarang orang. Tapi hamba yang dipilih tentunya hamba yang selalu minta. Kapan Ustadz? Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Disempurnakan dengan wasyauqa ila liqaik. Rindu berjumpa denganmu. Ini kira-kira kita kaitkan dengan atas, masih nyambung enggak? Masih nyambung? Ada saudara kita yang enggak mati-mati, itu karena dipanggil Allah enggak ridho. Masih terikat istrinya, anaknya, hartanya, masih terikat. Belum ada ladzatan nadri ila wajik wasyauqa ila liqaik. Di sini ditegaskan fi ghaira dharra mudirratin. Tidak sulit dan tidak menyulitkan. Wala fitnatin mudillatin, tidak ada fitnah dan tidak ada tersesat. Hamba Allah ketika mati itu kan ada yang mudah, ada yang sulit. Iki duwe cekelan apa sih iki? Akhirnya diambilkan daun. Kalau iki duwe cekelan apa sih? Itu namanya ada yang sulit, ada yang mudah. Semoga kita nanti muda tidak menyulitkan anak kita yang masih hidup. Itu maksudnya wafi ghaira dharra mudirratin wala fitnatin mudillatin. Apalagi nanti ruhnya itu tersesat. Mudillatin, tersesat. Diakhiri dengan Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasi kami dengan hiasan iman. Waj'alna hudatan muhtadin, jadikanlah kami sebagai petunjuk jalan lurus dan mendapatkan petunjuk huda dan muhtadin. Siapapun diri kita harus berdoa ini. Baru tahu apa sudah tahu? Sudah tahu tapi belum diamalkan. Terus ustadznya jelaskan berapa kali mau diamalkan.
Anu Ustadz, kedok Ustadz. Doa ini untuk diri kita dan saudara kita. Jangan untuk saudara kita tapi kita tidak mengamalkan. Masya Allah. Boleh nggak saya katakan bahwa di balik doa ini minta husnul khotimah? Ya kan? Minta husnul khotimah kan? Terus kalau panjenengan kira-kira ke rumah sakit, saudara kita itu butuh doa ini? Betul ya? Betul. Setelah kita amalkan, itu banyak yang minta kepada saya. Ya Allah. Itu namanya waja'alna hudatan muhtadin, jadikanlah diriku mendapatkan petunjuk dan menjadi tunjuk orang lain. Kan amin ya rabbal. Masya Allah. Makanya disebut doa tahiyat akhir sebelum salam. Perhatikan, doa tahiyat akhir sebelum salam. Kenapa disebut tahiyat akhir? Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Tahiyat itu dulu ketika dimasukkan ke dalam tubuh bersahadat. Betul? Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Tahiyat akhir semoga nanti bisa mengulang kembali. Alastu birabbikum qalu bala sayyidina. Nah, sekarang tolong dilihat. Hari-hari kita ini termasuk mani ayat Allah, apa sering mendustakan ayat Allah. Barangkali kita tidak terasa, sering membaca Al-Quran, tapi baru bacaan. Tapi belum menjadi iman. Betul? Contoh, imam membaca surat Ik, membaca ayat Ik. Jenengan itu mendengarkan dengan seksama, apa sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diingatkan sama tidak diingatkan itu sama saja. Dibacakan ayat dengan tidak dibacakan ayat sama saja, apa ada asarnya kira-kira. Contoh, jenengan kan melek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus mulai meremelek. Ini termasuk bagaimana ini? Mendustakan. Bukan sekedar sawaunan tapi kronis. Loh tadi lo buka HP melek. Tiba-tiba dibacakan Al-Quran langsung merem. Itu kan kronis itu. Termasuk mendustakan ayat, apa sombong ayat. Baik, nah alhamdulillah diingatkan sama Allah. Mas Pri sama Mas Wandi sebagai saksi. Saya itu sering menggunakan analog ini. Bunda Hamid dan kawan-kawan. Kalau panjenengan itu membaca Al-Fatihah khususnya atau membaca ayat Al-Quran di dalam sholat itu pakai perasaan, pakai hati. Lihat saya, itu ibaratnya ibu-ibu memasukkan benang ke lubang jarum. Pakai perasaan enggak? Harus tenang enggak? Dan harus ada lampu. Kalau enggak tenang bolak-balik ini. Ya, ini penuh kiasan. Kalau membaca Al-Fatihah pakai perasaan, pakai hati dan jiwa, itu kalau masuk ke hatinya Allah, lihat, ono rosone, gak masuk yo ono rosone, persis seperti ibu-ibu, benang masuk ke lubang jarum itu ada rasanya, lega. Gak masuk bolak-balik itu mangkel. Dari sini bisa dipahami? Ya, itu namanya membaca ayat-ayat cinta Allah itu penuh perasaan dan menjiwai. Nanti akhirnya
membaca Al-Quran, ketemu jiwanya Allah di balik Al-Quran. Al-Quran huwa hablullah. Quran itu sambungan menuju Allah. Kalau tersambung, yang tadinya gelap gulita, yang tadinya rumah itu gelap gulita, kalau PLN-nya nyambung terang, beneran. Kok ini dibacakan Yasin untuk tambah merem dengan dirimu. Wong tadi sebelum baca Yasin itu melek kok. Tapi setelah baca Yasin tambah merem, tambah merem, tambah merem. Berarti ono sing atau voltasinya ada yang parah. Kenapa? Enggak bayar PLN. Akhirnya diputus dari pusat. Jujur, bacaan Al-Quran kita sering putus. Kenapa sering putus? Karena bacanya baru di lisan. Coba bacanya itu pakai serat jiwa. Disambungkan yang putus-putus dan DP-DP mengemis. Allah itu maha kasih sayang. Insya Allah nanti tersambung. Ketika tersambung merindingnya ada, bergetarnya itu ada. Kemudian terharunya ada, bercucuran air mata. Ibu-ibu, jenengan benang masuk lubang jarum itu ada rasanya enggak? Ya, ada rasanya. Enggak masuk itu ada rasanya enggak? Heeh. I love you Rudi diterima ada rasanya enggak? I love you ditolak dukun. Ini kiasan yang sangat tinggi. Enggak mungkinlah onta itu masuk lubang jarum. Tidak mungkin bacaan Al-Quran kita kalau tidak rendah hati dan sombong itu tembus ke hatinya Allah enggak mungkin. Sampai diibaratkan pintu langit tidak terbuka dan tidak masuk surga. Teguhkan bahwa Al-Quran itu huwa hablullah. Ini sabda Rasulullah loh, Al-Quran itu kable Allah. Itu kalau dibaca dengan serat jiwa, sing ngerungoknya juga serat jiwa, nyetrum enggak? Kalau nyetrum itu ada makdubatullah, hidangan Allah di situ. Ada yang mengistilahkan, tolong bacaan Qur'anmu itu peresen, diperes. Kalau diperes itu berarti harus ditekan. Kalau ditekan nanti madunya, madu Qur'annya itu netes ke hati kita. Jawab, manis mana? Peresane Qur'an atau peresan madu lebah? Manis mana kira-kira? Manis mana kira-kira? Ayo ngomong Rudi, manis wong wedok ngono tak ketak amen. Quran itu kan enggak ada bandingannya. Ini enggak ada bandingannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam saja. Itu satu malamnya enggak sampai 24 jam loh ya. Sekian sentuhan Quran, cahayanya itu kalau disusupkan ke dalam hati kita, itu tidak hilang walaupun 1000 bulan. Sekarang Syawal dapat berapa ini? Dari sekian hari ini, apakah pengalaman Ramadan kita sudah hilang? Saya enggak tahu sih, menurut jenengan itu Ramadan lalu itu sungguh cepat apa lama? Cepat. Kalau jenengan jawab cepat, itu berarti Ramadannya asik. Suwe Ustadz, yuk rong dina nok ser-seran hari raya kurang 28 hari. Waktu kekasih dengan kekasih itu cepat. Orang bahagia bersama orang yang dicintai itu waktu cepat. Yang bisa jawab pinter siapa yang merasakan waktu lama? Wong loron rumah sakit.
dia selalu menyanyi, menghitung, delok jam. Makanya kalau ada jamaah ngaji kok bolak-balik delok jam. Loro kira ubihim marad wazadahumullahu maradha. Kenapa? Hatinya enggak disentuh Allah, enggak disentuh Rasul, enggak disentuh perasane Quran. Itu jelas loro itu. Fi qulubihim maradun. Bunda Hamid saya takut. Takutnya itu Pondok Al Khusu itu kayak rumah sakit. Iki jane dokter sing metu apa pasiennya sing metu enak ngene iki. Wis padha metu wae Bu Anis. Ya Allah. Diakui dan tidak masjid di muka bumi ini nasibnya itu masih seperti rumah sakit. Masih khusuan mak-mak no pasar bro. Yes, penelitian ini bisa diterima enggak? Lebih khusuk mana mak-mak di dalam pasar mall, di dalam masjid? Diakui dan tidak, sholat hamba itu masih laksana rumah sakit. Kepingin nang menghitung hari. Terawihnya itu loh, menghitung rokaat, menghitung. Ada enggak kekasih dengan kekasih itu kepingin pisah? Tapi kenapa sholat kita kok kepingin pisah? Zikir kita kepingin pisah, yasin tahlil kita kepingin, nang mari kepingin nang piring terbang metu. Ada apa dengan hati kita? Fi qulubihim maradun. Marad adalah kadzabu. Pelan-pelan ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ara'aital ladzi yukadzibu. Kita ini pendusta ayat, tapi tidak terasa. Kenapa tidak terasa? Para pendusta. Kenapa saya katakan para pendusta? Seringkali Quran itu dianggap bacaan biasa. Siapa yang mengamalkan surat Waqiah? Innahu laqur'anun karim. Sungguh Quran itu bacaan yang hebat, yang mulia. Kalau hebat kan harus wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika dibacakan Al-Qur'an langsung siaga, mendengarkan dengan jiwa, diam, la'allakum turhamun. Kalau kita anggap biasa, jenengan itu kena anak indah doni abdibi. Karena kamu menganggap biasa ya biasa. Kalau menganggap itu luar biasa, maka luar biasa. Ini aja, jenengan itu kalau yakin keris ini sakti, ono sing jogo. Hati-hati enggak? Jenengan itu kalau yakin masuk ke rumah hantu, pasti gini, Mbak, nuwun sewu Mbak. Saking sopane, saking wedine. Tapi mlebu masjid gono wedine belas. Ini keris ada penjaganya, dengan Al-Quran ada penjaganya Allah dan para malaikat jenengan wedindi. Ngomong nggak? Lapo sampe wedi? Wedi diamu ambek sing jogo iki. Lu dikiranya ini gak ada penjaganya dah. Kadamnya malaikat sekian gitu. Ini bicara adab kita kepada keris sama adab kita kepada Quran. Lebih sopan mana kira-kira? Kira-kira jenengan sopan mana? Menghadap kepada kiai sama kepada mbah dukun yang sakti. Allah temen tak. Dari adab inilah nanti sir merinding bergetarnya Quran itu muncul. Karena yang memunculkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelan-pelan, jenengan sekarang saya adab. Saya ajak untuk beradab membaca Al-Quran. Supaya tidak kena
Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru. Pelan-pelan. Quran ini hebat, biasa, atau luar biasa? Jawabnya jenengan luar biasa gitu loh, kayak datar. Luar biasa. Bu, gunung itu tinggi enggak? Tinggi. Bu, laut itu dalam enggak? Dalam. Jawabannya uang sih enggak ngalami kok. Dalam. Tapi beda dengan penyelam. Gimana? Lautnya tadi? Dalam. Karena ngalami. Pendaki mengatakan gunung itu tinggi. Pelan-pelan. Islam ya'lu wala yu'lai. Alai, tinggi tidak ada yang mampu meningginya. Tahu tingginya ya harus naik. Setuju? Kalau dia tidak naik kok ngomong tinggi, bohong. Tahu dalamnya Al-Quran, saking dalamnya sampai tidak bisa ditempuh, ya kalau udkhulu fisilmi, udkhulu fil Quran. Sama seperti Quran ini sakti apa enggak? Ya dengan ngomong sakti nanti tak gimana buktinya enggak punya. Doa ini sakti apa sakti? Sakti, karena saya sudah membuktikan berkali-kali. Oh, ceritanya itu meyakinkan. Doa ini hebat apa enggak? Ngomong hebat nanti ditagih. Ngerti maksudnya? Kalau memang hebat ya apa-apa doa ini, kalau memang sakti ya apa-apa itu Al-Quran. Al-Quran bagi kita itu diakui dan tidak. Bagi orang muslim pada umumnya itu masih biasa. Kalau enggak percaya, Waida silakan keliling ke rumah orang muslim 10 saja. Deloken Qur'ane no omahe. Apa yang terjadi? No lemari. Leduken. Ternyata kayak bungkusan. Mantap. Segelan. Ya Allah. Berarti tandanya tidak pernah dibuka. Betul enggak? Yang biasa baca Al-Quran saja itu belum bisa membuka hatinya. Ya, apalagi yang tidak pernah membaca. Saya ulangi lagi, yang biasa membaca Quran secara lesan itu saja jarang bisa membuka hatinya. Kenapa? Karena belum ada yang bimbing, karena belum ada yang ngajari. Gimana mampu membuka hatinya? Wong bacaannya baru di lisan. Gimana dia membuka hatinya? Karena bacaannya iki amalan gue sekian tahun kok. Jadi kalau ingin membuka pintu-pintu dalam hati, setiap pembaca itu harus merasa bodoh dan rendah hati. Maka nanti akan dibuka kunci-kunci hati kita, maka nanti akan dibuka kunci-kunci ayat. Semoga paham. Sing ngantuk dijamin gak paham. Pemotone gak buka apa mana? Ya Allah, ya Allah. Pilih mana? Dibuka apa ditutup? Jawab, yang buka itu siapa? Sama-sama. Inna fatahna laka fatham mubina. Saya dapat hadiah ulang tahun. Ini. Saya kemarin kan ulang tahun 13 Februari. Ya. Saya mencari buku ini kosong. Kenapa? Saya kan mengamalkan Asmaul Husna. As'aluka ya man huwallahul ladzi. Mengamalkan. Sambil tak maknai artinya satu persatu. Sebelum membaca, saya buka ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Panjenengan yang saya tuju ya Allah,
ridhomu yang kami cari, berikan cinta dan makrifat-Mu ya Allah. Saya setiap membaca Asmaul Husna itu merasa ajari lagi sirmu di balik nama-namamu yang tak terbatas. Akhirnya saya termotivasi buku syarahnya Asmaul Husna. Ditulis oleh Syekh Dr. Said bin Ali Wab Ahtoni. Beliaunya ini yang menulis buku Al-Khusu'u fi Sholah. Langsung sumbernya Quran dan hadis. Diorder sama Umi kosong, 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 kosong. Sampai sekian bulan. Masa saya enggak? Baru tadi itu dikirim. Ketika sudah pasrah dikirim. Monggo tangannya diangkat. Saya mau berdoa minta cintanya Allah dan Rasul. Sejak tadi itu rasanya ahbabur Rasul. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahil wa yasir ma ta'asar. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Kami mohon cintamu ya Allah. Semuanya mengemis, kami mohon cintamu. Wa hubba man yuhibbuk, cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Kumpulkan kami dengan para pecinta Allah, pecinta Rasul, pecinta Al-Quran. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak, cinta kepada amal yang mengantarkan cintamu ya Allah. Allahumma ja'al hubbaka, kami mohon cintamu ya Allah, ahabba ilaina, lebih kami cintai darimu ya Allah, min nafsi, atau min nafsina, daripada diriku sendiri, wa ahlina, keluargaku ya Allah, wa minal ma'il barid, lebih cinta daripada air yang dingin ya Allah. Sekali lagi, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Imam ar-rusli, ya sanadi, anta babullahi mutamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh biyadi. Sekali lagi, ya Imam ar-rusli, ya sanadi, anta babullahi mutamadi, fabidunyaya wa akhirati, ya Rasulullah khudh. Monggo tangannya diangkat. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Ya Rasulullah, khudh biyadi. Wahai Rasulullah, pegang tanganku. Ya Rasulullah, pegang tanganku. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dari awal kita sudah bersolawat bahwa yang paling tahu tentang Al-Quran itu Rasul. Yang paling tahu tentang hadis itu Rasul. Yang paling tahu tentang rahasia syariat itu Rasul. Makanya Rasulullah ada apa? Anta babullah. Engkau itu laksana pintu menuju Allah. Kalau tidak melalui syafaat Rasulullah, sombong gak kira-kira? Sombong. Jangan dibatasi makna Al-Quran dengan ilmu kita sekarang. Ummi. Allama bil qalam, allama insana ma lam ya'lam. Surat Al-Alaq. Surat Al-Baqarah sama-sama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika kula panjenengan maca Al-Qur'an itu ummi, jaluk tuntun Gusti Allah, maka nanti ilmu-ilmu laduni itu diperes. Ini loh, kamu yang belum tahu. Ini loh, kamu yang belum tahu. Walaupun ayat ini sudah kita baca sejuta kali. Allah itu maha. Asmaul husnanya itu maha. Nah, ini jenengan ini yang sudah hafal Asmaul husna. Jangan rumongso. Satu nama itu maha. Minta lebih kenal lagi. Ini mahabbatak wa ma'rifatak. Berikan ma'rifatmu. Lebih kenal lagi, lebih kenal lagi. Dan berikan cintamu. Makanya kalau ada kesombongan sedikit saja, itu tidak akan bisa masuk seperti tidak masuknya onta ke dalam lubang jarum. Lubang jarum itu secara mata kelihatan. Tapi kalau lubang hatinya Allah, itu pakai basiro. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini sudah masuk ini. Oh ini belum masuk ini. Pakai apa ini? Jenengan pernah mancing enggak? Mancing itu kalau saya narik ada gondolannya, ono antepe bro. Tapi kalau saya tarik gak ada gondolannya, enteng. Berarti mancing itu ilmu makrifat. Ilmu makrifat, betul enggak itu? Jenengan pernah main layangan enggak? Pernah? Adu layangan pernah? Sambitan pernah? Itu yang tersentuh kan benang di atas. Tapi kok kroso, polai benangnya durung putus. Yang kesentuh kan sana. Tapi di sini, grek, grek, grek. Betul enggak? Makanya main layangan kan harus penuh perasaan. Kalau asal tarik-tarik, wong main layangan penuh perasaan. Jenengan itu loh, menggoda ikan supaya gondol. Ikulah penuh perasaan kan. Butuh ditut nosek kan. Betul. Sampai menggoda perempuan kan kudu ngetut nosek kan. Menurut sampean lo sampai Gusti Allah gak ngetut. Untung malaikat Israel gak mencabut rambut sampean. Makanya ini Totro Kromo ini. Ini lebih sakti daripada keris ini. Ini kan pusaka warisan. Pusaka Rasulullah Quran dan ada penjaganya enggak? Temen ta. Ono ge wedian ambek Mbak Dukun. Aku kudu hati-hati iki, keris iki ono penjagane. Sing gak hati-hati ngamuk iki. Loh, dikiranya ini enggak ada penjaganya gitu ta. Para malaikat jutaan, betul enggak kira-kira? Kesadaran ini perlu kita bangun supaya punya adab kepada Al-Qur'an. Kenapa? Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin
Afa bihadzal hadisi antum diwaca bolak-balik tapi gak ngerti maksudnya. Duwe keris tapi tidak dibuka apanya itu. Tidak dibuka dari sangkarnya atau sarungnya itu. Akhirnya nyoninya tidak keluar, tidak muncul. Bagi kita yang sudah amalan Asmaul Husna, sudah bagus. Tapi tingkatkan tahu artinya. Setelah tahu artinya, tahu sarahnya. Di balik tahu arti dan sarahnya itulah nyoni. Apa nyoni? Power, kekuatan. Ya, dengan mau melawan musuh, bawa pusaka, tapi nggak dibuka dari sarungnya. Kalah nggak kira-kira? Pernah diwedeni setan, mau ayat kursi, ternyata catatan setan. Karena setan, aku wis mari awakmu ki Allahu la ilaha illa huwal. Ya Allah. Banyak sekali wirid tapi belum warid. Ya, betul enggak? Karena apa? Karena pemahamannya itu masih koma. Ya Allah, buka hati kami, ya Allah, buka hati kami. Kata kuncinya adalah umi, merasa bodoh, kata kuncinya adalah rendah hati. Kalau rendah hati, nanti Allah akan mengajari yang tidak tahu menjadi tahu. Allama bil qalam, allamal insana malam ya'lam. Yang tidak tahu itu menjadi tahu itu. Nah, tolong dilihat surat Fatir ayat 10. Mangkana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menginginkan kemuliaan, kehebatan, popularitas, maka semuanya itu milik Allah. Kemuliaan, tersanjung, pujian itu milik Allah. Tersirat, walillahil asma'ul, semua nama-nama baik itu miliknya Allah. Jadi ketika kita dipuji, itu baru sifat Allah, nama Allah satu, itu milik Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu soleh yarfa'u. Kalimat yang baik itu bisa naik dan amal soleh juga naik. Apa maksudnya? Kalau panjenengan saya itu membaca Al-Quran di dalam sholat, atau membaca doa di dalam sholat, atau di luar sholat, itu kalau toyib, toyib itu gini, bacaannya benar secara syariat, sambil diiringi toyibi ati, tidak ria, tidak sombong, rendah hati. Maka jiwa itu mi'rad. Jiwa itu rasanya mi'rad. Mi'radnya begini, bacaannya panjang tapi rasanya pendek. Itu yang sering saya sebut mampu melipat. Jenengan itu kalau bepergian, duduk jejer bersama dengan kekasih atau konco yang satu frekuensi, itu jauh rasanya, loh wis nyampe, mulai di perjalanan aku ngobrol. Tapi sampai di jejer no panitia ambek musuh sampean, apa gak ngini? Apa gak mikir gak tutuk-tutuk, gak tutuk-tutuk rek. Ya apa enggak? Suasana bahagia itu mampu melipat waktu dan mampu melipat jarak. Betul ya? Jika disandingi oleh orang yang kita cintai. Ya Allah, kami minta dalam perjalanan ini, umroh haji atau perjalanan itu ada kebaikan, ketakwaan dan amal-amal soleh. Ya Allah mudahkan perjalanan ini, dekatkan yang jauh. Watbi anna buddha, dekatkan yang jauh. Allahumma anta sahibu fis safar.
Ya Allah dalam perjalanan ini kancani ya Allah. Kawal, jenengan kawal bersama tentara-tentaramu. Ada dua kata kunci yang perlu kita kaji adalah dekatkan yang jauh. Tolong perjalanan itu enak mana, siang atau malam? Malam, turbo, lakwena. Loh, wis teko. Katanya Allah melipat bumi itu malam hari. Iya, betul ya. Itu kiasan. Hati kita itu terutama kalau disandingi sama kekasih orang yang satu frekuensi, itu mampu melipat bumi. Maksudnya itu perjalanan jauh rasanya dekat. Watbi anna Buddha. Ternyata jauh dan dekat itu bukan pada kilometer, Pak Yogo, tapi suasana hati. Suasana hati. Palem dengan Pondok Al Khusu itu kalau nyambung rasanya dekat. Tapi si Fulan itu walaupun tetangga, kalau hatinya enggak nyambung, jauh, pelan-pelan. Ada cinta dan rindu, sesuatu jauh jadi dekat. Sebaliknya ada benci dan tidak senang, sesuatu dekat itu jauh. Ini jauh apa dekat ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat mana? Bandingkan dengan ini, Bu, besok rekreasi. Ini musikologis. Betul nggak? Betul? Tempat rekreasi dengan masjid bersebelahan jauh mana? Tapi rekreasi itu karena sudah senang, jauh rasanya dekat. Tapi kalau masjid sudah nggak senang sama takmirnya, Insya Allah, speaker sih nggak salah itu loh, langsung diputus kabelnya. Gara-gara nggak, pokoknya sesuatu yang nggak senang itu semuanya serba salah dan jelek. Makanya tidak boleh ketika dipanggil Allah, nggak senang itu nggak boleh. Kena hadis ini, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang dipanggil Allah datangnya itu dengan senang dan cinta, maka Allah akan mendatanginya dengan cinta. Kalau cinta itu sesuatu yang lama jadi sebentar, sesuatu yang jauh jadi dekat. Waman kariha lika Allah, barang siapa yang mendatangi Allah dengan terpaksa sekedar menggugurkan kewajiban, karihallahu lika'ahu, maka Allah akan membenci. Jadi bisa disimpulkan banyak sekali orang sholat tapi masih bermusuhan dengan Allah. Belum karib, belum akrab. Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Caranya adalah mendatangi sholat, mendatangi masjid itu senang dulu dan cinta dulu. Itu tersirat dari as-sholatu khairum minan naum. Coba sekarang mulai takbir sampai salam, itu serat jiwa semua. Mas Rudi, serat jiwa. Allahu Akbar. Dulu malah saya kasih kata kunci sir cinta. Sabar, ikhlas, ridho, cinta. Bisa ditulis S-I-R, sir, cinta. S-nya sabar, I-nya ikhlas, R-nya ridho, C-nya itu cinta. Nanti itu kalau sudah disambut Allah, maka jiwa itu rasanya terbang. Jiwa itu rasanya terbang. Terbang ini jangan bayangkan badan kita terbang ke langit, tapi suasana jiwa itu seperti terbang. Persis seperti cinta dengan kekasih dengan kekasih. Itu omong sa omong ada muatan cinta enggak? Dek, kamu, oh iya dah. Ada muatan getaran. Yang saya istilahkan serat
serat jiwa, serat jiwa itu. Berarti hati yang cinta ketemu hati yang cinta. Iya, Rudi bisa membohongi perempuan. Kalau Allah nggak bisa dibohongi. Nggak bisa, kita pura-pura khusyuk itu nggak bisa. Harus betul-betul berhati. Apa maksudnya? Antara bacaan dengan hati itu harus jujur, harus connect. Apa sih makna dari bohong? Bohong itu antara lisan sama hati nggak sesuai. Kalau lisannya takbir Allahu Akbar, hatinya juga takbir. Kalau lisannya subhanallah, hatinya ini kalau dilatih connect antara lisan dengan hati, maka nanti akan mengimbas dalam hidup jenengan. Mulai saiki kok aku gak iso anu ya, bujuk. Nah, karena sudah sudah pembiasaan di dalam sholat itu. Nanti lama-lama Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin wa ja'alli lisana sidqin. Nanti kalau panjenengan itu khusyuk, betul-betul khusyuk, makanya nggak bisa. Ngomong guyonan itu nggak bisa. Karena kena ini nanti. Apa maksudnya? Ngerti maksudnya? Akan terdetek ngomong sia-sia itu nggak boleh sama Allah. Tiba-tiba disuruh menang. Guyonan gitu mulai mulai berkurang. Kena waj'alni lisana sedekin. Orang seperti ini biasanya ngomongnya mandi. Nah ini kayaknya diperbolehkan. Saya kemarin ngisi halal bihalal di Pondok Maritim hari Ahad. Hari Ahad jam 9. Pak RT-nya bilang, Ustadz jangan lama-lama ya. 15 menit saja. Oke, lebih cepat, lebih 15 menit. Masya Allah. Alhamdulillah materi tersampaikan dengan baik. Sekalian ditutup doa Ustadz, doa. Yang tadinya itu sumuk, loh mendung itu datang. Ya Allah, datang itu. Waduh rek, kenemenan iki udan ini. Apa yang terjadi? Setelah Ramatama, mendungnya hilang. Apa kata Masudin? Ustadz, tadi mendungnya itu loh, hanya di atas terop ini. Kamu ya sebagai saksi ya. Ya, Masya Allah. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Semoga lesan panjenengan mandi. Tapi syaratnya nggak boleh ngomong ngalur ngidul. Orang kalau ngomongnya mandi, menengi ditunggu ngomongi. Tapi kalau orang banyak ngomong, ditunggu, sampean ditunggu apa nih sampean? Berarti jenengan kakean ngomong. Mungkin orang yang ngomong mandi itu ngomong sembarangan itu enggak mungkin terjaga. Walladzina hum anil lagwi muridun. Terjaganya itu sampai wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu. Walaupun guyonan gitu loh, itu di mata Allah sudah kena itu. Mau seperti itu? Ya, insya Allah terjaga. Kapan waktunya ngomong, kapan waktunya diam, itu dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan, tidak sembarangan. Hati yang suci itu tidak boleh ngomong sembarangan. Dulu orang Jawa hati-hati ngomong, ono wali lewat. Ya betul enggak? Karena nanti masuk kepada mulutmu, loh ikilah omonganku dhisik. Ya kan, senjata. Pernah terjadi seperti itu? Tobati kalau sering. Iya, harus kita tobati. Karena khusyuk itu nanti berkaitan dengan walladzina hum anil lagwi. Sesuatu yang sia-sia itu dijauhkan sama Allah. Kok kayaknya jenengan itu mau menang bisu kok takut sekali sih. Padahal kita sudah lama aliran gedabrus.
Karena ada orang dapur sinilah, makanya lesan kita tidak mandi. Kenapa? Karena banyak sia-sianya. Tidak mungkin kata-kata mandi itu diberikan kepada orang yang banyak ngomong. Ngomongnya iku hati-hati, wedi keplecok lebih. Ya, makanya hati-hati, Masya Allah. Siap? Siap. Siap ya? Siap. Oh mau diproses menjadi orang soleh kok gak siap. Berarti jenengan masih apa sampai besti setan dah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang dekat dengan Allah nanti akan dijauhkan dari penggunaan waktu yang sia-sia, harta yang sia-sia, umur yang sia-sia itu nanti dihapus sama Allah. Siap? Katakan kami siap ya Allah. Kami siap ya Allah. Nanti kalau sudah siap, mulailah karomanya, doanya mudah dikabulkan. Kalau ngomong langsung diikuti kun. Masa jadi kayak gini jenengan wedi? Berarti jenengan mau pengikutnya setan gitu tak? Ke pondok ini dalam rangka berubah yang tadinya pengikut setan menjadi pengikut malaikat, pengikut Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi disebutkan ini loh, apa tadi ini? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kita baca bersama-sama. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini sering kami baca ketika mendoakan saudara-saudara kita. Lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Ya Allah yang hadir ini panjenengan buka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, inna fatahna laka fatham mubina. Panjenengan buka kunci-kunci hatinya sehingga ihsan antallah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sama-sama la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni. Ada ilmu baru. Kalau kepingin kita terang benderang, itu semakin bersih. Jangan salahkan Allah, tapi salahkan diri sendiri. Ini kayaknya jenengan lama wiritan la ilaha illa anta subhanaka, tapi enggak tahu nilai spiritual di balik wirid ini. Di balik wirid ini adalah tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, Engkau itu suci, bersih dari kesalahan dohir dan batin. Sing salah niku kula Gusti. Ini untuk minaz zalimin. Saya tanya tolong dijawab, ini aslinya bacaan apa ungkapan? Atau nyanyian? Kira-kira Nabi Yunus di dalam perut ikan ketika itu sempat nyanyi enggak? Sebuah ungkapan kulo sing salah, Gusti kulo sing salah. Ini menghapuskan ketika doa kulo panjenengan tidak dikabulkan. Ya Allah, apa salah saya kok doa saya tidak dikabulkan? Ini kan kalimat protes. Beda sekali dengan ya Allah doa saya enggak dikabulkan, ini salah saya masih banyak. Ya Allah ini kuntu minaz zalimin. Ada enggak yang wiritan la ilaha illa anta subhanaka tapi masih protes? Banyak, banyak. Wiritane wis bener tapi jerone ati sing durung ditata. Akhirnya berlawanan karena bonek dikir Pak Yogo. Tahu bonek dikir? Sempenting dikir tapi atine gak ditoto. Itu bukan bacaan tapi ungkapan. Apa bedanya Bu Titin? Ungkapan sama bacaan. I love you itu ungkapan apa bacaan? Ungkapan.
Bu Anis, saya ngomong gini, Bu Anis, aku nyaluk sepuro, 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 aku itu kan bacaan. Kalau begini, Bu Anis, sepurone sing kata. Kira-kira sing diterima sing ucapan apa ungkapan. Nah, jenengan la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin selama ini bacaan apa ungkapan? Wis bacaan dihitung ngejar setoran. I love you iku sing diterima, sing temenan I love you apa akeh I love you. Paham maksudnya? La ilaha illallah dudu akeh. Tapi sing temenan ngersiki sak liyane Gusti Allah nganakno illallah illallah. Ana wonge saiki kelop-kelop. Pengin dikir temenan opo akeh. Pengin solawat akeh opo temenan. Nembak iku, Pak Edi, nembak iku akeh opo akurate. Jos akurat. Ini jos. La ilaha illallah. Sekali la ilaha illallah akurat tembus. Tembus iku wonten rasane, gak tembus ya wono rasane. Sing gak tembus iku lho sadurunge wiritan, iku melek Pak Edi. Sadurunge wiritan iku melek. Tapi ketika wiritan, iku tandai tembus apa hambar. Diterusno apa dirubah? Dirubah kan. Aslinya setiap zikir, iku jane kudu lafat tahna. Mampu membuka hatiku dengan hatinya Allah. Tembus gak kira-kira? Kalau tembus, merem loh tadi melek. Betul ya? Subhanallah, tembus ya Allah. Jadi ngaji seperti ini seharusnya tambah seger apa tambah merem? Ustadz kaya wis gak ono iki. Wah, boleh gak saya katakan ngaji ini atine Ustadz kudu tembus, atine jamaah kudu tembus. Kalau tembus semakin seger enggak? Oke, kalau semakin seger, semakin malam semakin gimana? Masuk kalah ambil sebelah warkop ini bro. Saya sering ngomong, kalau kalah dengan sebelah warkop ini, ngisi-ngisi Gusti Allah. Ngisi-ngisi Rasulullah. Warkop begitu khusuknya. Nggak ada ngantuk sama sekali. 24 jam. Tapi kita ngaji kok ngantukan ini ada apa? Makanya saya harus siap menyajikan makdubatullah, hidangan Allah berupa Quran ada sirnya, berupa hadis ada sirnya yang menjadikan makdubatullah, apa makdubatullah? Hidangan. Hidangan yang laisa kamislihi sayun. Hidangan yang kurrota ayun. Makanya nanti jenengan pulang langsung bidadari semua. Yang Bapak bidada, ya Allah. Ini loh, tolong dilihat ini. Dalil tentang hujan dan pintu langit terbuka. Futiha abwabus samai idza nazalal matar. Ketika hujan turun, itu pintu langit terbuka. Ini kalau tidak dijelaskan nggak paham. Begini, gini. Jenengan tahu mendung? Mendung itu kalau tidak hutan apa? Sumuk. Tapi ketika hujan itu rasanya segar. Sama seperti sumuke ati. Sumuke ati itu kalau tidak tembus itu Masya Allah, loroh gak enak. Tapi ketika sudah kebuka itu Masya Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Saya itu kalau jam 3 itu buka jendela. Apa yang terjadi? Ser, jam 3 itu buka pintu rumah.
Ser. Ketika ser itu loh, saya tanya, opo hatiku koyok ngono, jendela-jendela hati itu kebuka. Ngerti? Ngerti maksudnya itu? Sama seperti turunnya hujan. Turunnya hujan itu melihat tanah mati menjadi hidup kembali seger. Apakah hatiku juga seperti itu ketika zikir, ketika ngaji, ketika sholat? Harus lebih adem daripada hujan. Kalau tidak berarti hatiku masih ketutup. Ya, inna fatahna laka fatham mubina. Masuk. Al-Fatihah dibaca itu supaya membuka hati. Iftitah dibaca itu supaya membuka hati. Banyak sekali orang baca Al-Fatihah tapi tidak disisipkan minta dibuka hatinya. Banyak sekali orang baca doa iftitah atau istiftah tapi nggak tahu tujuan visi dan misinya. Jadi pintu langit itu dibuka, itu ukurannya di sini semua. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada lagi alam nasroh laka sodrok. Saya Ustadz gak kebuka karena sumpeknya masalah. Ada? Ada? Oh kayaknya nggak ada, nggak apa-apa. Alam nasroh laka sodrok ya Allah. Futika abwabus sama'i idza nazalal matar. Ketika turun hujan, itu pintu langit terbuka. Jenengan silakan buka YouTube, ada hujan yang sangat ekstrim, itu mendung itu terbelah. Jenengan pernah naik pesawat, sekali-kali nengok di angin, di awan itu loh. Oh kayak gini ya. Semoga yang hadir ini dibuka hatinya. Inna fatahna laka fatham mubina. Makanya kami sebelum takbir itu mesti berdoa ini. Allahumma ftah masami qalbina bidzikrika warzuqna ta'atik wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Saya mendapatkan doa ini dari kitab Mukhtarul Ahadis. Ini juga pernah kami sampaikan. Sudah diamalkan? Allahumma ftah masami'a qalbi lidhikrika warzuqni ta'atika wa ta'ata rasulika wa amalan bitikidabika. Sadaqallahul adzim, matur suwun sangat. Semoga diterima Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.